Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak V di Baca Buku Yuk. Jadwal malam ini kita ganti, yang seharusnya di pukul 7.15 adalah obrolan Mbak V bersama Bunda Sofi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca buku. Karena Bu Sofi ada halangan, jadi jadwalnya dirubah. Kita baca buku dulu, lanjut nanti obrolan Mbak V bersama Bunda Sofi. Lanjut untuk buku The Hidden Secret karya Dr. David R. Hawkins, kita sudah memasuki bab 7. Bab 7 adalah rahasia 5% dan keserakahan, ada di halaman 123. Oke, kita langsung baca saja. Rahasia 7, 5% dan keserakahan. Jika kita ingin usaha kita berjalan dengan baik, kita perlu membuat aturan untuk menyingkirkan 5% dari bisnis kita. Bagaimana kita menentukan 5% itu? Itu didasarkan pada prinsip yang saya temukan selama bertahun-tahun, yaitu 95% dari masalah dan kekacauan kita berasal dari 5% pelanggan kita. Keserakahan terhadap uang terakhir membuat kita menghabiskan banyak waktu, energi, citra, tuntutan hukum, pertahanan, premi asuransi, penggantian karyawan, sakit kepala, perselisihan, kecemasan, sakit perut, dan mah. Yang membunuh kita adalah uang terakhir. 95% uang pertama mudah didapatkan. Uang terakhirlah yang membuat kita berantakan. Apa yang terjadi jika kita melepaskan 5% yang merepotkan itu? Penghasilan kita akan berlipat ganda. Saya mengalami hal ini bertahun-tahun lalu. Ini terkait dengan Medicare dan Medicaid dalam profesi medis di Amerika Serikat. Yang saya temukan selama bertahun-tahun adalah masalah itu menjadi kerumitan luar biasa dengan formulir persetujuan yang tak ada habisnya, formulir tindak lanjut dan formulir-formulir periodik. Bukan hanya itu, kami pun harus berkompromi dengan kerahasiaan hubungan dokter-pasien. Kami harus mengungkapkan diagnosis dan semua detail kehidupan pribadi pasien untuk mendapatkan pembayaran. Pembayaran sendiri pun tertunda lama. Akan ada surat-surat keberatan yang mempertanyakan kebijakan atau durasi atau apapun itu tentang metode perawatan. Para penyelidik Medicaid dan Medicare muncul di tempat kejadian. Celakanya, selalu ada pengangguran palsu yang membuat para penyidik itu mempertimbangkan pembayarannya. Selalu ada apel busuk dalam keranjang buah. Poin utama dari hal ini adalah tekanan birokratis yang harus kita hadapi untuk mendapatkan pembayaran adalah hal yang konyol. Kesulitan-kesulitan dalam mengumpulkan data dari pihak pemerintah itu sendiri telah menciptakan sebuah proyek besar. Banyak klinik yang bergantung pada sumber pendapatan ini. Perusahaan anjak piutang, factoring company, kemudian mendapatkan proyek besar yang berusaha mengumpulkan uang dari pemerintah. Sepanjang waktu, kerumitan, potensi bahaya, overhead, dokumen, dan berhadapan dengan birokrasi yang rumit sungguh menghabiskan energi, menyulitkan nyali, dan tentu saja menyulitkan. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah memberitahu orang-orang bahwa kita bisa merawat mereka dengan gratis. Saya merawat banyak pasien tua dengan cuma-cuma. Banyak dari mereka membawa sweater rajut, melon, tomat, lukisan, permadani, perabotan, selimut, roti, pie apple bikinan sendiri, dan kue brownies untuk saya. Pada banyak orang saya mengatakan untuk membayar saya semampunya. Jumlah pasien gratisan ada sekitar 5%. Memangnya kenapa? Semua orang senang. Keputusan itu memberikan waktu, energi, pencatatan, dan keleluasaan administrasi untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih penting.
Reputasi saya bersinar karena saya tidak serakah pada uang. Tidak rakus pada uang saja adalah reputasi yang cukup untuk membangun kesuksesan. Fritz, mekanik paling sukses di kota kecil yang pernah saya tinggali. Selalu diomeli istrinya dan yang lainnya karena kemurahan hatinya. Tarif yang ia tagihkan terlalu murah. Sangat sering saya pergi ke sebuah bengkel mobil dan mereka memberitahu saya bahwa banyak onderdil mobil saya yang harus diganti dan biayanya mencapai $200. Ketika saya menemui Fritz, ia berkata dengan aksen Jermannya yang kental, onderdilnya masih bagus, tinggal diperbaiki dan dikenceng-kencengin saja. Biayanya $2,8. Jelas, saya tak tahu apa-apa tentang mobil. Fritz bisa saja menjual kepada saya satu set injektor baru seharga $250. Namun seringkali saya ke bengkelnya karena suatu keluhan dengan mobil saya dan ia hanya memperbaikinya tanpa biaya. Ia akan berkata, "Oh, hanya kabelnya yang lepas." Bengkel yang lain berniat memasukkan pompa bahan bakar baru dan sistem injektor. Fritz berkata, "Tangki dieselnya bermasalah, ada air di dalamnya." Ia mengosongkan tangki, memasukkan bahan bakar baru dan masalah pun selesai. Semuanya puas. Orang-orang harus mengantri untuk mendapatkan servisnya yang tiada duanya. Ia tak punya saingan dan tak perlu bersaing dengan siapapun. Di sisi lain, jika ada pelanggan yang menyusahkan, ia akan segera memberitahu mereka bahwa ia tak punya waktu untuk pelanggan yang suka mengeluh, menuntut, menekan, tidak ramah, dan bawel. Ia berkata kepada saya, "Siapa butuh mereka? Bikin pusing saja." Saya melihat dia menolak banyak pekerjaan menguntungkan. Demikianlah Fritz hanya memiliki pelanggan yang baik. Membunuh diri sendiri untuk 5% terakhir terjadi karena rasa tak aman, kurangnya kesuksesan, keserakahan, dan sempitnya pandangan. Kita harus menyingkirkan semua pelanggan yang paranoid, curiga, dan penuh ketidakpercayaan. Mengapa? Bukan saja karena suka membuat perkara dan menjadi penyebab masalah besar. Mereka juga akan mempermasalahkan apapun yang kita lakukan. Alasannya adalah kurangnya integritas mereka sendiri, yang kemudian mereka proyeksikan ke dunia dan menganggap kita sama seperti mereka. Orang yang mencurigai kita tidak jujur pada dasarnya bukanlah orang yang jujur. Orang yang polos bahkan tak pernah curiga. Jika kita bisa mempercayai pelanggan hanya berdasarkan perjanjian verbal dan jabat tangan, maka kita tak perlu berbisnis dengan mereka. Saya mendirikan rumah besar bernilai $1 juta di atas lahan seluas 12 hektar di pantai utara Long Island selama 10 tahun dan tak pernah menandatangani satu kontrak pun. Saya mendapatkan tawaran dari seorang kontraktor dan berkata, "Tawaran Anda yang terbaik," dan saya menerimanya. Ia berkata, "Saya akan mengirim Anda kontrak." Saya menanggapi, "Tak perlu." Saya akan mengatakan, "Simpan kontrak itu dan saya akan membayar Anda." Lalu ia bertanya kepada saya, "Bagaimana jika Anda tidak membayar saya?" Saya berkata, "Jika demikian, Anda meragukan sebuah komitmen. Jika itu tak memuaskannya, saya bisa menemukan orang yang meyakini komitmen saya." Saya tak pernah punya masalah. Setiap kontraktor memenuhi kewajibannya. Dalam faktanya, mereka melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, sehingga rumah itu menjadi sangat indah dan mengundang banyak orang. Ribuan orang datang melihatnya setelah mendengar rumah itu dibangun didasarkan pada integritas. Pintunya setebal 2 inch dari kayu ek yang solid dan buatan tangan.
Lantainya pun terbuat dari kayu X 1/4 inch. Engsel-engsel di pintu terbuat dari kuningan berkualitas tinggi. Balok-balok langit-langitnya dari kayu hemlock anti serangga yang berusia 100 tahun dan dipahat dengan tangan. Fondasinya dari baja. Rumah itu dibangun untuk bertahan selama 500 tahun. Apakah ada persaingan dengan menjual rumah seperti itu? Tentu saja tidak. Ia tanpa tandingan. Ini membawa kita pada prinsip kesuksesan berikutnya, tanpa tanding. Misalnya, ada usaha bisnis pembersih cerobong asap dan tungku perapian bernama Orion Chimney Sweep. Ketika seorang pelanggan menelpon, Mickey pemiliknya menelpon balik. Ia mendapat cerita dari si pelanggan tentang apa yang dibutuhkan. Ia mengatur waktu yang nyaman dan tepat. Jika ia mengatakan akan berada di tempat pada pukul 11.00, ia tidak akan muncul pada pukul 11.15. Jika terlambat, ia menelpon dan berkata bahwa ia tak akan tiba di tempat pada pukul 11.00. Ia akan sedikit terlambat. Kemudian ia menelpon si pelanggan dan memverifikasi kedatangannya. Di dalam truknya semua sapu disusun rapi dan digantung di langit-langit sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditandai. Ia kemudian mulai melakukan pekerjaan paling teliti yang bisa dibayangkan. Saya secara praktis bisa makan dari tungku perapian setelah ia pergi. Ia menjelaskan semua yang salah, mengapa, dan bagaimana mencegahnya. Pada kunjungan terakhirnya ia memberitahu saya, "Tidak, tungku Anda tidak perlu dibersihkan tahun ini." Lantaran saya tak terlalu mengerti perihal tungku perapian, ia bisa saja menawarkan jasa lain terkait perbaikan cerobong asap dan tungku. Namun ia bersikap sopan, hormat, cepat, efisien, dan ramah. Ia sangat berhati-hati untuk tidak mengacaukan rumah ketika ia pergi. Rumah terlihat lebih bersih daripada sebelum ia tiba. Tagihannya masuk akal dan segera diberikan tanpa tekanan. Di antara waktu, ia membuat janji untuk memberikan cerobong asap. Dan janji itu sendiri, ia mengirimkan brosur yang menjelaskan layanannya, sehingga pelanggan tahu apa yang diharapkan. Ia menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Beberapa hari setelah ia melakukan pekerjaan itu, sebuah pesan yang sangat sopan tiba lewat pos. Ia berterima kasih kepada orang-orang atas kerjasamanya, memberikan saran untuk tahun yang akan datang, dan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mengingatkan mereka pada saat pembersihan berikutnya dilakukan dengan mengirimkan sebuah catatan dan menelpon mereka. Apakah Mickey punya saingan? Siapa yang bisa bersaing dengan keunggulan dan kekhasan kerjanya? Tak ada yang bisa menandinginya. Telepon langsung dijawab, atau tak ada sekretaris yang harus dihadapi sebelum bisa berbicara dengannya. Janji ketemu hampir selalu tepat waktu. Kalaupun tak bisa tepat waktu, ia akan memberitahukannya sedini mungkin. Integritas yang ia miliki mengibarkan reputasinya. Akibatnya, ia mendapatkan loyalitas pelanggan. Saya tak akan pernah berpikir menggunakan jasa orang lain kecuali terpaksa karena Mickey keluar kota atau tak lagi menjalankan bisnis itu. Saya sangat terkesan dengan integritasnya sehingga saya memberitahu orang lain tentang dirinya dan memberinya pelanggan lain. Itulah yang kami inginkan. Jika hanya satu pelanggan yang memberitahu satu orang, bukankah bisnis kita telah berlipat ganda? Terkait hubungan Mickey dengan saya, ia mengandalkan bisnisnya tanpa melakukan apa-apa, tanpa menghabiskan uang untuk iklan, tanpa trik pemasaran,
tanpa promosi penjualan, tanpa kekhawatiran tentang pasar yang jenuh. Bisnisnya meningkat. Tidak masalah berapa banyak pembersih tungku dan cerobong asap di kota, karena saya tak akan pindah ke lain hati. Bahkan jika mereka memberikan harga yang lebih murah, siapa yang peduli? Saya ingin tidur tenang dan tahu bahwa cerobong asap saya baik-baik saja, karena Miki telah membersihkannya dengan seksama. Saya pernah melihat beberapa pembersih cerobong naik turun dan membuat keadaan jadi kacau dan kotor. Ketika saya melihat ke dalam truk mereka, saya bisa tahu seperti apa pikiran mereka karena keadaannya tampak seperti sarang tikus. Sama seperti kebersihan toilet di sebuah restoran bisa menjadi indikator yang bagus dari kebersihan dapur. Kekacauan di dalam truk pembersih cerobong merupakan indikasi kekacauan dalam pikirannya. Pelanggan lain yang perlu disingkirkan adalah orang yang selalu nyinyir. Oke, Mbak Akfa. Saya ulang ya. Pelanggan lain yang perlu disingkirkan adalah orang yang selalu nyinyir. Kita sama sekali tak ingin orang-orang ini berada di sekitar kita karena mereka muluk-muluk. Orang yang muluk-muluk selalu paranoid, menyusahkan, sulit, dan bawel. Mereka akan merusak reputasi kita. Mereka tampaknya kurang kasih sayang dan termotivasi oleh kekejian mental yang kronis. Sikap mental mereka terasa menghina. Kita bisa geram karena ulahnya. Mereka tak akan pernah puas dan mereka hidup dalam ketidakpuasan dalam pikiran mereka. Karena itu, mereka terus-menerus melihat ketidaksempurnaan di dunia. Apapun yang kita lakukan tak akan cukup baik di mata mereka. Saya mengingat seorang pasien perempuan memasuki kantor saya dengan membusungkan dada. Ia ingin membuktikan kualifikasi saya dan menuntut untuk melihat semua sertifikat kerja saya. Sikap yang ia tunjukkan seolah-olah saya adalah penipu dan penjahat. Saya memberitahunya bahwa jadwal saya padat dan tak punya waktu untuk menangani kasusnya. Saya juga tak meminta bayaran untuk sesi pertemuan pertama itu. Siapa yang butuh? Perempuan ini akan menyusahkan siapapun. Bahkan jika orang-orang melakukan pekerjaan dengan baik, ia akan terus nyinyir dan menantang dan membuat sakit kepala. Diktum dasar saya adalah jangan percaya pada orang yang susah percaya. Mereka tak punya integritas. Kita juga harus berhati-hati dengan trik-trik orang-orang manipulatif ini. Mereka akan mencoba memancing kita untuk terlibat dengan mereka dan mencoba membuat kita berdebat, sehingga kita dalam posisi membela diri. Begitu kita menemukan hal itu terjadi, kita harus melihatnya sebagai sinyal peringatan bagi kita. Kita hanya perlu membela diri dari orang-orang yang dalam diri mereka tidak layak. Tantangan mereka muncul dari pandangan negatif batin mereka sendiri dan pengalaman mereka di dunia. Jangan pernah membela diri di hadapan mereka. Ini membawa kita ke bab berikutnya. Selesai di halaman 131. Minggu depan kita lanjut di Rahasia 8 di halaman 133 tentang kelembutan hati. Baca bukunya selesai, kita lanjutkan nanti obrolan Mbak V bersama Bunda Sofi Balkis, psikolog, di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mbak V yang telah bergabung. Ini Mbak Alfa mau langsung ngobrol sama Mbak Alfa. Ini aku terima undangannya. Ini minta bergabung beneran ya?
Muncul ya Mbak? Halo Mbak Ova. Mbak Fe. Muncul ya? Iya, Aduh, sorry. belum pun. Iya, Aku arahin ke langit ya. Ini join ya. kalau untuk yang di Instagram nggak perlu join Mbak, cukup Join mendengarkan. ya. Oke. Iya. Atau mau diskusi? Gimana Mbak? Ini baca bukunya selesai, nanti lanjut di jam 8 bersama Bunda Sofi, Mbak Oke. Ova. Kita jam 8 ya Mbak? Kita ketemu lagi di jam 8 ya. Oke, makasih Mbak Fe. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa saksikan obrolan Mbak V tetap di live Instagram bersama Bunda Sofi Balkis, Embassy Psikolog malam ini. Oke, terima kasih. Thank you and I love you. Bye.